Oke, kita lanjut lagi. Ya, misalkan gini ya. Kita memiliki kurva normal, ya, ini kurvanya dengan nilai rata-rata 100, kemudian nilai standar deviasinya adalah 20. Ya. Ingat ya, ini biru dan merah ini ya, garis merah. Maka luas kurva normalnya kalau misalkan ada pertanyaannya antara 100 sampai 125, kita gambarnya gini, ya. X berapa peluang X lebih besar dari 100 dan X lebih kecil sama dengan 125. Oke. Nah, saya akan gunakan Excel ya, solusinya. Oke, perhatikan ini. Oke. Saya buat Excel baru, terus kemudian kita lihat dulu tadi contoh soalnya yang 100 sama 125 ya. 100 sama 125. 100 sampai 125. 100 sampai 125. Oke. 100 sama 100. Oke, ini ya, ini saya copy. Oke, saya buat fungsinya tadi pakai Microsoft Action. Ini katakanlah soalnya ini, ya. Nah, tadi solusinya gini, ini solusi. Oke, saya gedekan bold. Oke, ini berarti dari sini kita tahu ya, mu-nya 100 tadi. Ya, dari sini kita tahu 100 simbol mu-nya. Tadi tuh. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita tahu tadi kan rumus awalnya dikatakan bahwa nilai X yang kita tentukan, ya, nilai X yang kita tentukan, X-nya kan pertanyaannya gini, X-nya kan tadi 100 dan 125. Oke. Rata-ratanya itu dikasih tahu bahwa 100. Kemudian standar deviasi diketahui dari soal tadi itu adalah nilainya 20. Nah, pertanyaannya kan karena ini X ini lebih besar 100 dan lebih kecil dari 125. Maka kita hitung yang 100 dulu ini. Jadi rumusnya adalah tadi nilai X ini yang 100 ini ya, dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan 20. Standar deviasinya 0/20. Oke, nilainya 0 ya. Kemudian nilai Z2 125 dikurangi 100 dibagi 20. 25 dibagi 20, 1,25. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung nilai Z. Ya, tadi saya bilang kita pakai Excel saja. Oke, ini nilainya ini. Oke, ini Z1, ini Z2. Ya, ini saya bagi ini ya. Oke. Oke, nah ini. Ini tadi nilainya 0, Z1, terus kemudian 1,25. Nah, di sini ya, kalau kita mau pakai tabel, ya, kita mau pakai ya, nilai ya, nilai pembacaan Z ya pada tabel. Nah, oke, ini saya gedekan. Oke, ini biar ke sini biar rata ya. Oke. Ini menggunakan fungsi, perhatikan ini fungsinya. This ya, sorry. Norm ya, S this. Ya, terdistribusi normal maksudnya ini. Norm this kurung buka 0. Tinggal enter. Dapatnya 0,5. Tadi kan setengah 0,5 dia bilang. Mau mengambil berapa digit di belakang koma. Tinggal di copy. Oke, dapat nih. Ya, pembacaannya. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke. Solusinya bagaimana solusi akhirnya dari dua angka ini? Ya, solusinya bisa kita lakukan proses pengurangan. Nah, ini
luas kurvanya. Jadi nilai yang tertinggi dengan yang terendah kita lakukan pengurangan. Ya. 0,98435 kita kurangi dengan ini. Maka kita dapat hasilnya ini dikurangi dengan ini adalah segini, 0,394. Oke. Nah, ini solusi yang pertama ya. Jadi luas kurva normal, balik lagi ke sini ya. Luas kurva normal untuk yang 100 sampai 125 itu adalah 0,394. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini bisa dinyatakan berapa persen luasnya, tinggal dikali 100%, 39,44% ya. Seperti itu. Peluangnya makanya ini yang dikatakan peluangnya. Ya. Ingat ya bahwa nilai probabilitas itu tidak lebih dari 1. Tidak minus. Pasti antara 0 sampai dengan 1. Nah, berikutnya adalah kalau kita diminta menghitung luas kurva normal antara 80 sampai 100. Sama dengan contoh sebelumnya. 80 ini kita hitung, 80 dikurang 100, ya, min 20, min 1, 100-nya 0. Dapat ini, nanti kita kurangkan nilainya, dapat 0,3413. Oke, jadi luas area ini adalah 0,341 atau 34% dari total seluruh. Seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ya. Contoh lain misalkan ini ya. Kalau diketahui misalkan nilai rata-ratanya 8 dan nilai simpangan bakunya 10, berapakah probabilitas mahasiswa memperoleh nilai di atas 88? Sama seperti tadi, ya. Nilai 88 yang mau kita cari ini. Berarti katakanlah kita tentukan batasnya ini 80 nih, ya. Rata-ratanya ini 80. Dibagi dengan 10. Sorry, ini 80 ya, 8 ya. 80 ini maksudnya. Nanti artinya 0,8. Nah, tinggal dengan fungsi norm dis tadi 0,8 kita dapat nilainya adalah 0,788145. Ya, 0,8145. Terus perhatikan karena posisinya ini lebih besar dari 8 ya. Maka yang kita cari adalah hasil ini dikurangi dengan peluang yang ini tadi. Kalau ini lebih kecil. Jadi 1 dikurangi ini. Maka 21% nilainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya sama ya. Soal berikutnya sama. Ya, perhitungannya sama. Oke. Nah, ini contoh kejadian-kejadian yang mungkin ya bisa kita lihat pada proses pembuatan perhitungan probabilitas peluang dari sebaran data yang memiliki rata-rata, memiliki median atau nilai tengah, dan standar deviasi. Misalkan ini contoh, ya. Berapa peluang Z lebih kecil sama dengan 1,5? Ini nih, gambar yang pertama ini. Ini tak terhingga di sini ya, 1,5 katakanlah di sini. Di tengahnya 1,5 di sini. Itu gambarnya ini, cara ngitungnya, itu bisa dibagi, ambil yang sisi kiri dari 0 sampai tak terhingga ke kiri, ditambah dengan Z antara 0 sampai 1,5. Ya, 1,5. Jadi kalau kita tambah kan jadi hasilnya ini. Yang sebelah kiri ini ditambah dengan ini. Jadi totalnya ini. Nah, maka peluangnya yang ngitungnya adalah peluang Z lebih kecil dari 0. Peluang Z lebih kecil dari 0. Ditambah peluang Z lebih besar dari 0. Dan Z lebih kecil dari 1,5. Ini kita hitung dengan tabel, dapatnya 0,5. Jadi kalau dari tengah ke sini itu pasti 0,5 nilainya. Nah, yang ini yang kita bisa gunakan dengan fungsi Excel tadi. Dapatnya 1,5, nilainya adalah 0,4322. Nah, ini kita jumlahkan. Dapat 0,9332. Seperti itu. Oke, ya. Begitu juga untuk ini, ya. Untuk yang soal kedua juga.
Contoh yang kedua.